Shalom, selamat sore. Gimana kabar ibu-ibu? Sehat? Puji Tuhan, kalau kita sudah dipimpin Tuhan selama ini, sehingga kita boleh memasuki akhir bulan Desember 2021. Dan biarlah kita boleh memasuki tahun 2022 dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Mari ibu-ibu, sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Natal pada saat ini melalui ibadah online dengan tema Keluargaku dan Natal. Mari kita satukan hati dengan saat teduh. Mari kita berdoa. Kiranya kasih penyertaan Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Bapa, kami serahkan ibadah Natal pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Berita anugerah pada saat ini saya ambil dari Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Puji Tuhan, walaupun saat ini kita merayakan ibadah Natal melalui online, tapi kita tetap mengucap syukur. Kita tetap berbahagia dalam kasih Tuhan. Kita sambut hadirnya Sang Raja dengan bersorak-sorai, sebab Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita pujikan datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk merayakan ibadah Natal. Kiranya Tuhan pimpin sehingga acara demi acara boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami serahkan juga para kaum wanita di GKA Immanuel khususnya. Biarlah Engkau senantiasa melawat setiap pribadi, apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, Engkau senantiasa menolong, memberkati, yang saat ini lemah tubuh atau sedang sakit. Kiranya Tuhan berilah kekuatan kesehatan yang baik. Biarlah dengan kesembuhan yang daripadamu saja, nama-Mu boleh dipermuliakan. Bapa yang baik, kami serahkan juga yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya urapi dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Biarlah apa yang disampaikan berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang percaya menerima Engkau sebagai juru selamat satu-satunya. Demikian Tuhan, seru permohonan kami serahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Dan kami saat ini bersedia menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji kembali dengan lagu Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakhlukkanlah perbaik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakhlukkanlah perbaik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk kembali bersekutu pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur kami boleh sampai saat ini menempuh bulan demi bulan, akhirnya kami sampai di bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2021. Kami telah melihat banyak pertolongan-pertolongan kasih karunia yang Tuhan sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kami masing-masing.
Dan biarlah pada saat ini kami boleh kembali belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan. Berbicaralah melalui setiap kami, pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan pengertian bagi setiap kami, untuk kami boleh belajar sesuatu di dalam pengajaran firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sore hari ini tema kita ada keluargaku dan Natal. Ya, kita akan sama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk setiap kita. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sedemikian jauh kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Lebih berbahagia setiap kita, bahkan yang lebih berbahagia lagi adalah yang boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bayangkan kalau misalnya ibu-ibu punya pengalaman seperti ini. Misalnya secara tiba-tiba anak kita mendapat penghargaan yang tertinggi saat mereka berprestasi di sekolah. Atau mungkin kita pernah mengalami seperti secara tiba-tiba suami kita mendadak dipromosikan, memiliki jabatan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Atau kita juga suatu kali mungkin kita dapat hadiah utama. Misalnya ketika kita mengikuti undian, kita dapat hadiah utama. Ya, satu pengalaman yang luar biasa tentu ya, mendatangkan sukacita yang sangat besar. Satu sukacita seperti pengalaman yang tidak akan pernah mungkin dilupakan seumur hidup kita, ya. Suatu sukacita yang tidak terkira karena mendapat satu pengalaman yang menarik, yang membahagiakan, dan lebih lagi secara tiba-tiba tanpa ada info sebelumnya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, rasa sukacita yang luar biasa itu juga mungkin bisa jadi dialami oleh para gembala pada saat itu. Nah, para gembala ini menariknya mereka adalah sekelompok orang sederhana yang saat itu sedang menjaga domba-dombanya.
Memang pada saat itu mereka berada di satu padang yang namanya padang gembala. Jadi mereka itu ada di sana bersama dengan domba-dombanya. Nah, para gembala ini menjaga ternak mereka supaya ternak-ternak itu tidak diserang oleh binatang buas, ya. Dan mereka tuh bersama-sama ada di sana bersama dengan domba-dombanya. Dan waktu itu mereka lagi duduk santai di padang rumput itu menikmati indahnya malam. Kemungkinan ada cahaya bintang yang saat itu bersama-sama mereka. Dalam saat itu suasana begitu gelap. Yang ada hanya mereka bersama ternak-ternak mereka. Dan pada malam yang gelap itu datanglah hadirat terang kemuliaan Tuhan yang mengelilingi mereka. Pada saat itu mereka bertemu dengan seorang malaikat yang mendatangi mereka. Nah, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 dan 11-nya ya. Dikatakan di sini bahwa kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dikatakan hari ini telah lahir seorang bayi. Namun bayi ini bukan bayi sederhana atau bayi yang biasa pada umumnya. Menariknya bayi ini diceritakan memiliki 3 gelar. Wah, luar biasa ya, seorang bayi yang baru lahir memiliki 3 gelar. Dikatakan di sini yang pertama, bayi ini adalah juru selamat. Juru selamat kalau kita melihat bersama-sama di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Saat itu ketika diceritakan bahwa malaikat Gabriel bertemu dengan Maria. Ayat 21 dikatakan begini. "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Inilah arti juru selamat itu. Juru selamat yaitu yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang menyelesaikan urusan dosa manusia. Kita tahu bersama bahwa pada saat pertama kali manusia diciptakan, Adam dan Hawa itu telah mendukakan hati Tuhan. Mereka lebih memilih keinginan hatinya. Mereka tidak mentaati Allah dan akhirnya Adam dan Hawa ini membuat manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Saat itu pula relasi antara Allah dengan manusia itu putus. Tidak ada lagi hubungan. Relasi manusia dengan Allah tidak seperti biasanya. Sudah terhilang, sudah putus. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya Allah tidak berhenti sampai di situ. Walaupun manusia sudah melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan, tetapi Allah kembali memanggil manusia itu dengan mendatangkan juru selamat. Juru selamat ini sudah lahir. Bayi itu sudah lahir. Dia sendiri yang akan menyelesaikan semua urusan dosa manusia. Dia sendirilah yang akan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Inilah bayi ini. Bayi ini telah lahir. Dialah juru selamat yang benar-benar menjadi penyelamat dan penebus dosa-dosa manusia. Nah, selanjutnya gelar yang kedua adalah Kristus. Apa artinya? Kristus itu adalah Mesias yang diurapi. Kalau kita lihat bersama-sama, bangsa Yahudi itu sudah menantikan kehadiran juru selamat di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah ribuan tahun menunggu kapan datangnya juru selamat itu. Kapan datangnya Kristus itu yang benar-benar ada di dalam kehidupan setiap mereka. Janji Allah yang belum digenapi itu menjadi satu hal yang dinantikan oleh bangsa Yahudi untuk supaya mereka mendapatkan pengharapan di dalam kehidupan mereka.
Nah, saat inilah melalui berita dari malaikat ini menunjukkan bahwa bayi itu adalah Mesias seperti yang dijanjikan oleh Allah. Mesias itu sudah lahir di dalam kehidupan manusia melalui kelahiran seorang bayi. Selanjutnya yang ketiga yaitu dikatakan bayi itu adalah Tuhan. Dia menjadi Tuhan atas semuanya. Bahkan dikatakan kemuliaan itu adalah bagi seluruh bumi. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-14 kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, tidak sampai di situ. Tanda bukti ketika bayi ini lahir, dikatakan bahwa gembala ini akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Kain lampin ini diketahui bahwa adalah kain yang sederhana yang dimiliki orang sederhana juga. Jadi bukan kain yang begitu mewah, tetapi kain yang sederhana. Di kain itulah bayi yang adalah Mesias, yang adalah Kristus itu, yang ada juru selamat itu lahir. Dan tidak hanya begitu, dia terbaring di dalam palungan. Palungan adalah tempat makanan ternak. Nah, palungan ini menjadi satu tempat yang boleh dikatakan tidak layak sebenarnya untuk seorang bayi lahir di sana. Tapi justru juru selamat itu boleh lahir di dalam kesederhanaannya. Menunjukkan bahwa itulah kondisi manusia. Di dalam segala keberadaannya, Kristus itu mau datang menjadi sama seperti manusia. Bayi itu sudah lahir di dalam kehidupan umat manusia. Bagaimana bayi istimewa ini sebenarnya bisa lahir di dalam keberadaan yang tidak biasa. Yang pada umumnya bayi itu lahir. Namun yang lebih menakjubkan lagi, walaupun bayi itu lahir dalam kesederhanaannya. Di ayat 13 itu dikatakan bahwa tampaklah bersama-sama setelah malaikat itu memberitahukan kepada gembala. Dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Menarik sekali. Bukan 1-2 orang, tetapi sejumlah besar bala tentara surgawi. Selanjutnya, ketika berita ini diberitahukan, berita kesukaan ini diberitahukan pada para gembala. Malaikat ini tidak memberitahukan bahwa ayo sekarang kamu pergilah sekarang ke kota Betel. Tidak. Tetapi dikatakan bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi, ya. Ini menariknya di sini. Tidak ada perintah. Tetapi apa respon mereka? Mereka langsung cepat berangkat. Dikatakan ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan mereka melihatnya. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Seperti yang dikatakan malaikat. Seperti itu pula lah bayi yang mereka temui pada saat itu. Mereka bertemu seperti yang diberitahukan kepada mereka. Mereka cepat-cepat pergi dan tidak hanya itu. Mereka juga menjadi pewarta kabar kelahiran juru selamat. Menarik sekali. Suatu berita sukacita Natal ini boleh dibagikan kepada sekelompok orang sederhana yang saat itu mungkin dianggap rendah. Tapi itulah sebenarnya misi Tuhan ketika datang ke dunia. Misi Allah yang mau menjadi manusia itu memang keberadaannya untuk orang-orang yang mungkin dikatakan di sini yang memiliki strata kehidupan yang rendah. Yang mungkin orang tidak menganggap dan tidak masuk hitungan. Tetapi untuk mereka inilah
Yesus mau datang menjadi manusia. Dia yang adalah Allah yang Maha Tinggi mau turun ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita. Karena dia ingin menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia punya misi tertentu ketika datang ke dunia. Memberikan pengharapan, memberikan damai sejahtera. Bukan hanya untuk satu bangsa tapi seluruh bangsa. Ibu-ibu yang dikasihi, kabar sukacita ini begitu luar biasa. Walaupun mungkin kita sering membahasnya, membacanya dari tahun ke tahun. Tapi biarlah ini menggugah kembali pemikiran kita. Untuk apa seharusnya Kristus itu lahir ke dunia? Untuk apa dia menjadi manusia sama seperti kita? Itu semua karena kasihnya. Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang mungkin sudah hafal buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu diberikan kepada setiap kita yang mau percaya kepadanya. Bukan kembali hukuman maut. Berarti ada satu pengharapan, ada sukacita yang seharusnya kita alami. Ketika kita kembali mengingat akan kelahiran Yesus yang kita rayakan setiap tahun. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sama-sama berefleksi diri di hadapan Tuhan. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Biarlah kita boleh meneladani para gembala ini. Ketika berita sukacita itu boleh mereka terima. Sebagai wanita-wanita yang Kristen, apa yang bisa kita lakukan? Biarlah kita mencontoh teladan yang sama. Kita perlu meresponi setiap Natal yang kita peringati dengan suatu hati seperti para gembala ini. Respon gembala ini cepat dan tepat. Mereka meresponi dengan taat untuk segera menemukan Kristus, bayi itu yang telah lahir. Apakah kita juga demikian? Ketika kita tahu bahwa Natal itu ada kelahiran Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Apakah kita juga punya kerinduan yang sama? Ingin menemukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Natal itu menjadi satu momen untuk kembali kita melihat diri kita. Bagaimana kita mengingat akan kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita merindukan Natal itu selalu ada di dalam hidup kita? Merindukan bahwa Dia itu benar-benar berkasih karunia bagi kita. Adakah kita punya hati untuk selalu menyambut Dia? Mempersiapkan hati kita ketika kita memasuki Natal. Apakah kita mau lebih hidup untuk Dia? Hidup memuliakan Dia. Hidup dekat dengan Dia setiap saat di dalam hidup kita. Hidup itu masih dipercayakan Tuhan bagi kita. Natal masih bisa kita rayakan. Kita peringati. Bagaimana kita meresponinya sebagai wanita-wanita Kristen? Menjadi kesaksiankah? Dan yang kedua, respon para gembala yang perlu kita teladani. Gembala ini mewartakan kabar sukacita itu. Ya, setelah mereka bertemu dengan bayi itu, mereka mewartakan kepada semua orang, mungkin orang-orang yang mereka temui. Mewartakan kabar sukacita itu. Damai sejahtera yang sudah diberikan bagi seluruh bangsa, itulah yang mereka ingat. Bahwa kabar sukacita itu tidak hanya eksklusif untuk mereka sendiri. Tetapi kabar sukacita itu juga perlu dibagikan kepada banyak orang. Supaya setiap orang boleh mengenal dan percaya kepada Dia. Dia yang sudah lahir. Yang memberikan pengharapan. Yang memberikan suatu sukacita. Memberikan masa depan yang penuh gemilang. Akankah kita punya kerinduan yang sama untuk mewartakan setiap kali kisah kelahirannya di dalam hidup kita?
Kristus yang sudah lahir itu buat kita, hendaknya kita boleh ceritakan. Terutama mungkin bagi keluarga kita yang belum percaya. Saya yakin percaya bukan satu kebetulan. Kita ditempatkan di dalam satu keluarga yang mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, saat inilah momen yang luar biasa ini. Boleh kita bagikan kepada sanak saudara kita, kepada keluarga kita. Untuk apa? Untuk supaya mereka juga memiliki pengharapan yang sama seperti kita. Memiliki sukacita yang sama seperti mereka. Supaya mereka juga memperoleh hidup kekal sama seperti kita. Baiklah kita memiliki kerinduan itu. Kerinduan yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Hidup ini masih Tuhan percayakan bagi kita. Bagaimanakah kita menghidupinya, mengisinya? Di tengah keluarga kita, saya yakin percaya, kita sebagai wanita-wanita Kristen, biarlah Tuhan mampukan untuk tetap menjadi terang yang bersinar. Menjadi berkat tersendiri, menjadi satu kesaksian yang indah dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Itulah misi Tuhan bagi dunia. Dan kabar sukacita itu tidak hanya untuk kita sendiri, eksklusif, tidak. Tetapi dikatakan untuk semua bangsa. Biarlah ini memotivasi setiap kita untuk kembali belajar, melihat arti bahwa Yesus sudah lahir sebagai Mesias, Juru Selamat, sebagai Kristus Tuhan. Boleh akhirnya biarlah kita mau hidup seperti yang Dia mau. Seperti gembala ini yang boleh jadi kesaksian, biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan sama-sama, memotivasi kita kembali untuk hidup sama seperti yang Dia inginkan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Selamat Hari Natal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kabar sukacita itu sudah diterima para gembala. Kabar itu, sukacita itu juga boleh diwartakan oleh para gembala itu. Dan kami rindu, kami boleh meneladani mereka. Kami rindu ketika kami merayakan Natal. Engkau yang sudah lahir di dalam kehidupan kami, boleh kami nikmati sebagai satu momen untuk kami kembali melihat bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami rindu, biarlah kami boleh melewati dan merayakan Natal ini bersama dengan Engkau. Karena Engkau memang lahir di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami rindu ya Tuhan supaya Natal yang kami peringati, kami rayakan tidak berlalu begitu saja tanpa suatu arti. Kami ingin melalui Natal kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan misi Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh merasakan satu Natal di mana Engkau sendiri boleh hadir menyentuh setiap kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan untuk belajar melihat karya-Mu di dalam hidup kami. Dan mampukan kami juga boleh menjadi kesaksian yang indah di keluarga kami, di sanak saudara kami. Sehingga kabar sukacita itu tidak berhenti sampai di diri kami, tapi boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan boleh menjadi saksi-Mu. Sehingga akhirnya melalui hidup kami banyak orang boleh percaya kepadamu. Banyak orang boleh mengenal Engkau. Dan banyak orang yang boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Dan biarlah persekutuan di akhir tahun ini boleh menjadi satu momen untuk kembali kami melihat siapa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Evangelis
Maria Irot dalam pelayanan firman di kaum wanita, dan terima kasih untuk ibu-ibu yang setia mengikuti ibadah online Komisi Wanita. Warta Komisi Wanita. Yang pertama, Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 pukul 8.30 ada ibadah Natal umum onsite dan online. Pelayan firman Pendeta Hasan Sutanto diterjemah oleh Evangelis Esther Sutanto dengan tema keajaiban Natal. Yang kedua, komunitas wanita melalui Zoom meeting pada Jumat keempat, tanggal 24 Desember pukul 6 berkaitan dengan malam Natal jadi diliburkan dan kembali tanggal 14 Januari 2022. Yang ketiga, mengajak ibu-ibu juga ikut dalam doa bersama setiap pagi pukul 5 dan Selasa malam pukul 7 melalui Zoom meeting. Yang keempat, minggu ini tanggal 19 Desember 2021 di ibadah umum online dan onsite memasuki Advent keempat pukul 7 pelayan firman Tuhan oleh Evangelis Licu Mulyatan. Yang kelima, tanggal 7 Januari 2022 kembali ibadah online kaum wanita. Tema penyertaan dan harapan keluarga. Pembicara Evangelis Licu Mulyatan, liturgos Ibu Rina. Puji Tuhan, kita sudah merayakan ibadah Natal kaum wanita Unike dengan lancar dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaktian ibadah Natal pada saat ini kita akhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Kebaktian selesai saat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.